Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 50. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ledakan, kadal monster air hitam yang menyerang Xia King jatuh terduduk. Serangan tiba-tiba dari tombak penghukum iblis langsung menembus kepalanya. Ujung tombak itu berkilau. Kemunculan pemandangan ini membuat tubuh Xia King yang halus bergetar. Dia buru-buru berbalik dan wajah tampan dengan senyum hangat tiba-tiba muncul di depannya. Anda, ledakan. Hati Xia King langsung dipenuhi gelombang kegelisahan yang dahsyat, wajah cantiknya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Anda, apa yang terjadi padaku? Alis tampan Chu Hen sedikit terangkat saat dia tersenyum penuh minat. Kau masih hidup. Xia King tidak dapat mempercayainya. Mengapa? Mungkinkah kau ingin aku mati? Canda Chu Hen. Xia King menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Esensi darah naga pemburu darah silet dan sumber spiritual serigala iblis bulan es. Salah satu dari dua hal ini saja sudah cukup untuk merenggut nyawa Chu Hen. Belum lagi keduanya telah memasuki tubuhnya pada saat yang bersamaan. Secara logika, Chu Hen sudah pasti tidak mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Chu Hen benar-benar berdiri di depan Xia King. Tidak hanya itu, Xia King kemudian menemukan bahwa kultivasi Chu Hen sebenarnya telah maju dari tahap pembukaan saluran ke tahap pembukaan elemen. Selain itu, ia tampaknya telah mencapai tahap kedua. Apa yang sebenarnya terjadi? Xia King mengerutkan kening. Dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan pemuda di depannya ini. Chu Hen mengangkat bahu dan berkata dengan santai, aku juga tidak terlalu yakin. Mungkin naga pemburu darah dan serigala iblis bulan es saling meniadakan. Kalimat ini dapat digunakan untuk menipu orang lain. Namun, Xia King tidak akan mempercayai omong kosong Chu Hen. Dia belum pernah mendengar bahwa dua jenis esensi darah Raja Binatang Buas saling meniadakan. Tetapi jika seseorang benar-benar bertanya apa situasi sebenarnya, Chu Hen sendiri tidak akan mampu memberikan jawaban. Chu Hen berjalan ke arah bangkai kadal monster air hitam dan dengan santai mengeluarkan tombak penghukum iblis. Dia lalu menoleh ke Xia King dan berkata, apakah kau sudah membuang ki es dalam tubuhmu? Xia King tidak menjawab, dia hanya menatapnya dengan aneh. Apa sekarang? Apakah ada bunga yang tumbuh di wajahku? Tanya Chu Hen. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kamu baik-baik saja? Lebih jauh lagi, bahkan kultivasiku pun meningkat. Ini, Chu Hen tidak ingin menjawab pertanyaan ini, tetapi melihat kebingungan di matanya, dia mengangkat alisnya dan berkata, aku bisa memberitahumu, tetapi kamu harus merahasiakannya dariku. Baiklah, mata Xia King berbinar. Itu karena batas garis keturunanku. Batas garis keturunanku agak istimewa. Mengenai jawaban ini, Xia King bisa menebak sedikit. Dia kemudian bertanya, apa batasan garis keturunan? Chu Hen menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa ragu, aku sendiri pun tidak tahu. Anda tidak tahu apa garis keturunan Anda? Xia King tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Melihat bahwa Chu Hen tampaknya tidak berbohong, dia hanya bisa mengangguk, baiklah. Aku belum pernah mendengar tentang batas garis keturunan yang dapat menyerap kekuatan esensi darah binatang iblis. Batas garis keturunanmu agak misterius. Itu seharusnya berada pada level tubuh mendalam. Semoga saja begitu. Chu Hen tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Ekspresi Xia King sedikit melunak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, untungnya, aku tidak membunuhmu dengan satu tebasan pedang untuk menghilangkan rasa sakitmu. Apa? Tidak ada apa-apa. Xia King tersenyum tipis. Senyumnya yang indah tampak ringan dan menyentuh. Sudah saatnya bagi kita untuk pergi. Tahukah kamu di mana pintu keluarnya? Baru saja saya menemukan bahwa dasar panggung batu ini berlubang. Chu Hen berjalan menaiki panggung batu dan melirik ke area tempat tulang-tulang naga pemburu darah berserakan. Ia melanjutkan, jadi kupikir pintu keluarnya ada di bawah. Mendengar ini, Xia King berdiri. Biar aku coba. Dengung-dengung. Suara Xia King baru saja terdengar ketika sekumpulan energi Yuan sejati yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Segera, dia mengangkat pergelangan tangannya dengan lembut. Sekumpulan cahaya putih yang membeku terbang keluar dari ujung jarinya dan menghantam bagian tengah panggung. Ledakan. Disertai ledakan dahsyat, tanah bergetar dan sebuah lubang selebar 2 hingga 3 meter terlempar keluar dari platform batu.
Di bawah tatapan terkejut senang dari Chu Hen dan Xia Qing, sebuah lorong hitam muncul di tanah. Itu benar-benar sebuah lorong, kata Chu Hen sambil tersenyum. Ayo pergi. Ya, sekitar setengah jam kemudian, di tepi danau tempat dia bertarung dengan serigala iblis bulan es kemarin, langit biru, udara segar, dan bunga serta rumput berwarna cerah memberi Chu Hen perasaan riang dan santai seolah telah selamat dari musibah. Akhirnya meninggalkan tempat terkutuk itu. Melihat ekspresi Chu Hen yang sedikit bersemangat, wajah Xia Qing menampakkan senyum yang agak santai. Kamu mau pergi kemana? Ibu kota, tanya Xia Qing. Ya, bagaimana denganmu? Aku juga. Sudah di jalan, ayo berangkat bersama. Chu Hen tentu saja tidak akan menolak permintaan wanita cantik. Namun, pada saat ini, sesosok makhluk ganas tiba-tiba muncul di puncak gunung tak jauh dari sana. Hati Chu Hen bergetar. Meskipun dia berada 100 meter jauhnya, dia bisa dengan jelas merasakan aura dingin dan serius yang berasal dari seorang ahli. Ada sekitar 20 orang, mengenakan pakaian tipis, dan sebagian besar memakai topeng. Semua orang menonton dari jauh. Chu Hen tampaknya bisa merasakan tatapan dingin dan tajam dari orang-orang di balik topeng. Para ahli, mereka benar-benar ahli. Chu Hen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan alisnya penuh dengan keseriusan. Jangan gugup, mereka ada di sini untukku, kata Xia Qing lembut. Hah, wajah Chu Hen menunjukkan ekspresi bingung. Aku benar-benar minta maaf. Xia Qing tersenyum meminta maaf, aku tidak bisa kembali ke ibu kota bersamamu. Chu Hen mengepalkan tangannya dan mengangguk, tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Setelah mengucapkan beberapa patah kata perpisahan sederhana, Xia Qing berjalan menuju kerumunan di depan. Pemimpin yang mengenakan topeng perak itu maju dan berlutut dengan satu kaki, tampak sangat hormat. Xia Qing tampak sedang berbicara dengannya, tetapi karena jaraknya, Chu Hen tidak dapat mendengar dengan jelas. Kemudian, Xia Qing kembali menatap Chu Hen, lalu pergi bersama orang banyak. Chu Hen menatap Xia Qing yang perlahan menghilang dari pandangannya dan kerumunan bertopeng, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Di balik penampilannya yang tenang, sebenarnya terdapat banyak kekacauan. Sejak awal, Chu Hen tahu bahwa Xia Qing memiliki identitas yang sangat tidak biasa, dan sekarang tampaknya dia semakin yakin dengan gagasan itu. Sampai jumpa lagi, gumam Chu Hen pada dirinya sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chu Hen berhasil memulai perjalanannya kembali ke pinggiran pegunungan tanpa tulang. Sepanjang perjalanan, ia akan menghadapi serangan dari binatang iblis dari waktu ke waktu, jadi Chu Hen memutuskan untuk mengumpulkan inti kristal binatang iblis dalam perjalanan kembali. Chu Hen membawa tombak penghukum iblis di punggungnya dan bergerak maju dengan melompat dan berlari. Kecepatannya lincah dan gesit, kaki Chu Hen hampir tidak pernah menyentuh tanah, dan ia pada dasarnya melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Dalam proses perburuan binatang iblis, tombak penghukum iblis menjadi semakin mahir. Dibandingkan dengan Shadow Spear, Demon Punisher Spear memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Bagaimanapun, itu adalah senjata peninggalan Fang Bufan, jadi bagaimana mungkin itu bisa menjadi senjata biasa? Hasil perjalanan ke pegunungan tanpa tulang ini berada di luar harapan Chu Hen. Awalnya, dia datang hanya untuk mendapatkan batu kristal Yuan, dan dia mengira bahwa teratai kristal darah akan menjadi hadiah yang paling tidak terduga. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu Xia Qing dan secara tidak sengaja mendapatkan teknik terkenal Fang Bufan, tombak penghukum iblis, serta senjatanya. Yang membuat Chu Hen semakin bahagia adalah peningkatan dalam kultivasinya. Dia telah langsung naik dari tahap pembukaan saluran ke tahap kedua dari tahap pembukaan elemen, dan dia berada di puncak tahap kedua. Dia hanya selangkah lagi dari tahap ketiga. Chu Hen tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam oleh keajaiban batas garis keturunan tubuh caotik sekali lagi. Ia tidak pernah menyangka kalau benda itu bahkan dapat menekan saripati darah dan tenaga asal dari Raja Binatang, lalu mengekstrak tenaga tersebut dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Chu Hen menjadi semakin ingin melihat wujud sebenarnya dari tubuh caotik. Batasan garis keturunan macam apa ini? Yang di depan, tolong berhenti dan jangan bergerak. Tiba-tiba, suara dingin namun familiar terdengar dari belakang Chu Hen. Chu Hen menoleh ke samping dan melihat 3 sosok muda mengejarnya. Ada 2 pria dan 1 wanita, dan mereka semua berusia 17 atau 18 tahun. Itu mereka, Chu Hen sedikit terkejut. Ketiga orang ini tak lain adalah ketiga orang yang muncul saat para bandit tengah mencari teratai kristal mawar darah. Karena kemunculan ketiga orang ini, Chu Hen terlebih dahulu bertindak sebagai Oriole dan menyambar teratai kristal darah. Setelah mencuri teratai kristal mawar darah,
dia menggunakan Cicada Shading Carapes untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu mereka lagi hari ini. Berhenti, teriak Sang Ze yang berpakaian hijau. Mendengar dua kata yang terdengar seperti perintah itu, senyum menghina muncul di wajah Chu Hen. Dia langsung mengabaikannya dan mempercepat langkahnya di hutan. Melihat Chu Hen seperti ini, tiga orang di belakang tak kuasa menahan diri untuk saling memandang, lalu dengan cepat menambah kecepatan mengejar mereka. Lin Hai, serang dia dari kiri. Xin Wen, ambil jalan yang benar. Jangan biarkan dia lolos, kata Sang Ze. Dipahami, mengerti. Lin Hai dan Xin Wen berpisah, dan mereka bertiga menyebar dalam satu formasi untuk mengejar Chu Hen. Sudah kubilang berhenti, kau tidak mendengarku. Sang Ze bergerak paling cepat. Pada saat yang sama, sebilah pedang tajam muncul di tangannya. Jelas bahwa dia siap menyerang Chu Hen kapan saja. Kalian bertiga, aku tidak punya dendam terhadap kalian. Mengapa kalian mengejarku tanpa henti? Kata Chu Hen, tetapi dia tidak melambat sama sekali. Kau tahu betul, kata Xin Wen dingin. Tolong jelaskan, saya tidak tahu apa-apa. Kau masih berani berpura-pura bodoh. Serahkan teratai kristal mawar darah.